Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan in-house training untuk pembelajaran kepada orang dewasa antar kita peserta program sekolah penggerak. Hari ini masing-masing kita akan memaparkan presentasi dari pemilihan unit modul yang 9 hari ini sudah kita ikuti. Untuk memulai segala sesuatunya, mari kita ucapkan basmalah agar apa yang kita mulai hari ini berjalan lancar dan menjadi manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Sudirman. Dan Bapak Sudirman sudah siap, Pak? Sudah siap. Baik. Untuk itu kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Dulu yang mana? Saya cari dulu ini PowerPoint-nya. Salah ya. Bukan ini. Dulu ada kendala sedikit. Mohon maaf. Ya, oke udah dapat. Bagaimana Ibu, sudah tampil materinya? Sudah, Pak. Agak diperbesar sedikit ya, Pak ya nanti. Ini saya kurang paham juga caranya memperbesar ini. Ya, nggak apa-apa deh. Silakan, Pak. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi tentang profil pelajar Pancasila yang di atasnya itu kalau tidak salah kerangka kurikulum ya, bagian dari kerangka kurikulum, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan hal penting untuk diterapkan di satuan pendidikan kita. Untuk lebih mengenal untuk profil pelajar Pancasila ini, saya akan memberikan definisinya sedikit, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetisi global, yaitu mengerti apa itu nilai spiritual, punya rasa cinta kepada agama, manusia, dan cinta kepada alam. Itu gambaran sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Kita ke slide yang kedua, yaitu tentang komponen-komponen atau ciri-ciri daripada pelajar Pancasila nantinya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, dan ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Dari keenam ciri-ciri dari pelajar Pancasila ini saya akan tampilkan sedikit masing-masing penjelasannya. Oke. Nah, berikut yang pertama kita bahas adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa,
Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada 5. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima adalah akhlak dalam bernegara. Itu untuk cakupan dalam ciri yang pertama dalam pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global ada 3. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Ini adalah ciri pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Berikutnya yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci untuk gotong royong. Yang pertama adalah kita harus mampu berkolaborasi, kemudian kepedulian, kemudian berbagi kepada sesama. Ini adalah elemen ciri pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu bergotong royong. Berikutnya yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada 2 elemen kunci pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri itu sendiri. Nah, ini adalah ciri pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri. Kemudian yang kelima adalah mampu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ada 5 elemen kunci, ada 4 elemen kunci bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat adalah mengambil keputusan. Inilah ciri profil pelajar Pancasila yang kelima, yaitu siswa mampu bernalar kritis.
berikutnya yang terakhir untuk profil pelajar Pancasila yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ada dua kunci daripada elemen kreatif ini. Yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, dan yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Itu adalah yang keenam atau yang terakhir daripada ciri daripada profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan yang bisa kita terapkan dalam keseharian siswa nantinya. Mungkin ini sedikit pemaparan dari saya untuk Ibu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Cukup jelas, namun pasti ada yang masih ingin ditanyakan oleh ibu-ibu sekalian terkait profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi. Kira-kira siapa dulu? Oh, baik. Bu Salma, silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada yang saya kurang jelas, Pak. Yang saya akan tanyakan bagaimana penerapan profil Pancasila dalam satuan pendidikan. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu sepengetahuan saya ya Bu. Jadi penerapan pendidikan atau penerapan profil Pancasila kita harus menerapkannya bukan hanya semata teori saja Bu ya, teori, namun praktiknya juga kita harus lakukan di lapangan. Namun kenyataannya di lapangan itu tidak selalu berhasil karena mencontoh sikap dari orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya. Nah, sebagian guru kita sebaiknya jangan bosan-bosan untuk mengkampanyekan komponen pelajar Pancasila ini agar nantinya dapat melekat pada diri pribadi siswa kita sendiri, sehingga peranan profil Pancasila ini bisa diadopsi oleh peserta didik kita dengan baik. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban saya. Baik, terima kasih Pak yang telah diberikan penjelasannya. Cukup paham ya, Bu Salma ya. Siapa tahu ada dari teman-teman yang ingin menambahkan untuk jawaban yang tadi saya sampaikan, silakan. Untuk menambahkan kayaknya cukup ya Pak ya, karena Bu Salma bagaimana? Sudah paham? Gimana Bu Salma? Dulu Ibu. Oke, baik. Mungkin selain tidak untuk menambahkan, tapi mungkin ada dari Ibu yang lain untuk pertanyaan yang kurang jelas dari pemaparan, silakan Bu Hastia yang sudah angkat tangan. Silakan Bu. Suaranya Bu tidak kedengaran. Ibu maaf, aktifkan dulu, Ibu aktifkan dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tadi telah dipaparkan oleh Ibu Salma bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan di satuan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan saya itu, adakah tujuan khusus untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu, Pak? Saja mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Bisa diulangi Bu, suaranya kecil sekali. Baik, saya ulangi ya Pak ya. Ya, jadi Bu Hastia menanyakan bagaimana tujuan untuk membentuk suatu profil pelajar Pancasila. Ya, begitu. Oke, terima kasih untuk Ibu
Hastia yang sudah menanyakan tentang tujuan daripada profil pelajar Pancasila ini. Jadi tujuan profil Pancasila ini adalah agar pelajar nantinya menghasilkan pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, kemudian bisa mempertahankan budaya luhur, kemudian lokalitas dan identitas, juga memiliki kemampuan gotong royong, pelajar mandiri, bernalar kritis, dan mampu mencetak siswa-siswi kita yang inovatif serta kreatif. Mungkin itu adalah tujuan dibentuknya ini atau dicanangkan ini agar siswa kita menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam berkegiatan. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Ibu siapa ini? Ibu Hastia. Ibu Hastia, iya. Ya. Mungkin itu Bu, mungkin ada yang mau ditanggapi lagi atau bagaimana? Saya kira sudah jelas sekali ya tentang profil pelajar Pancasila, sudah cukup. Mungkin saja saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi? Enggak, mungkin saya ingin berbagi, kemudian ingin memulai diskusi juga, tidak hanya dengan Pak Sudirman, dan menanyakan kepada ibu-ibu sekalian, karena biasanya kalau bapak-bapak tidak terlibat langsung nih Pak. Jadi tantangan apa ya Pak ya, dalam masa sekarang yang jelas pandemi, kemudian kita PJJ, dengan pembentukan profil pelajar Pancasila, karena kebanyakan anak-anak sekarang yang udah kita lihat sudah sangat menguasai media sosial hingga budaya-budaya yang menuju ke profil pelajar Pancasila menjadi luntur kalau menurut saya. Salah satunya pada saat anak-anak sudah mengenal TikTok ya Pak ya. Iya. Bagaimana menurut Bapak tantangan terberat buat kami khususnya para ibu, kira-kira solusinya bagaimana ya Pak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya atau sangat menarik yang perlu untuk kita cermati secara bersama. Untuk tantangan, saya kira ini yang harus aktif atau kerja ekstra dalam tantangan ini adalah peranan orang tua dan guru, Bu. Peranan kepada anak itu adalah orang tua dan guru dalam menanamkan profil atau ciri-ciri dari pelajar Pancasila ini kepada anak. Karena ini sangat penting untuk diperhatikan agar nantinya anaknya tidak salah jalan dalam menempuh atau menjalankan aktivitas. Seorang anak atau peserta didik akan menerima sikap yang ditunjukkan oleh orang dewasa dalam menyikapi sesuatu. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa peranan orang tua dan guru di sekolah itu sangat penting untuk diterapkan, Bu. Mungkin ada yang lain yang bisa tambahkan. Terima kasih. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kami khususnya saya sebagai pendidik sekaligus orang tua sangat khawatir melihat liputan-liputan potongan-potongan TikTok yang dimana anak-anak pelajar ditanyakan Pancasila itu apa, lambang negara kita apa, kemudian sila pertama sampai 5 apa nggak ketahuan, tapi saat mereka ditanyakan tentang salah satu game yang lagi booming di Indonesia dan di dunia, mereka langsung cepat. Bagi saya mungkin semoga pandemi ini cepat berlalu dan tujuan dari Pak Sudirman yang dikatakan profil pelajar Pancasila itu bisa kita raih bersama ya, Pak ya. Ya. Baik, ada lagi Ibu sekalian? Masih ada Ibu yang ingin ditanggapi? Sudah jelas Bu. Oke. Baik, terima kasih. Kayaknya kami cukupkan sekian untuk pemaparan dan presentasi dari Bapak Sudirman yang mengangkat tentang profil pelajar Pancasila. Untuk mengakhirinya, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.